Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dias Kartini Wulandari dengan NPM 412242110039, Program Studi Manajemen Universitas Winaya Mukti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai laporan magang yang berjudul Manajemen Pengadaan Barang pada Divisi Akunting Serela Cihampelas Hotel Bandung. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna ST, SIP MM CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SE MM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat, Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Prodi Manajemen. Yang terhormat, Ibu Hajah Herni Suryani, SE SIKOM MM, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat, Ibu Repa Ayu Raipahmi, SPDAK, selaku pembimbing lapangan. Baik, pada pemaparan kali ini terdapat 5 poin pembahasan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Poin yang kedua ada kajian pustaka yang berisikan landasan teori. Yang ketiga yaitu mengenai profil perusahaan dan juga aktivitas magang. Poin keempat yaitu pembahasan mengenai analisis masalah dan solusi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana terdapat kesimpulan dan saran. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu latar belakang. Pada era globalisasi dan kemajuan ekonomi memberikan warna tersendiri dalam wajah dunia saat ini. Demikian juga yang terjadi dalam dunia kepariwisataan. Dunia pariwisata di masa lalu memang juga telah memberikan sumbangan dalam perekonomian suatu negara. Tetapi saat ini porsinya semakin besar. Kebutuhan akan wisata telah menjadi wabah yang mendunia. Tak bisa dibayangkan wajah dunia yang tidak diwarnai oleh wisata. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian maupun seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat keputusan. Untuk mendukung semua kegiatan operasional yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan yang maksimal, hotel memberikan jasa pelayanan yang dapat memberikan kemudahan dan kesenangan, atau disebut juga comfort and convenience, kepada tamu, dan daripadanya perusahaan mengharapkan imbalan atas jasa tersebut. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu sarana penunjang dalam memberikan jasa. Serela Cihampelas Hotel Bandung sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perhotelan dan juga pariwisata. Oleh karena itu, untuk membantu proses pengadaan barang serta memberikan informasi yang esensial mengenai aktivitas perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan, maka Serela Cihampelas Hotel Bandung memerlukan suatu proses pengadaan barang yang tersusun. Untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan barang pada perusahaan perhotelan, maka penulis mengambil judul Manajemen Pengadaan Barang pada Divisi Akunting Serela Cihampelas Hotel Bandung. Kemudian terdapat tujuan. Yang pertama yaitu evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang, dan tujuan yang kedua yaitu melakukan refleksi diri atas kegiatan magang. Untuk poin yang pertama yaitu evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Kegiatan magang dilakukan di bagian akunting di Serela Cihampelas Hotel selama 3 bulan dan berjalan dengan lancar. Selama kegiatan magang, praktikan dibimbing dalam cara pengecekan income audit, pengecekan AR, merekonsil jumlah room sold dan breakfast setiap harinya. Kemudian praktikan juga mengecek stok barang di store, dan juga dijelaskan pula proses pengadaan barang ketika ada permintaan barang dari divisi lain oleh pembimbing lapangan. Kemudian
Tujuan yang kedua yaitu refleksi diri atas kegiatan magang. Dalam kegiatan magang ini, praktikan banyak mendapatkan ilmu dan juga pengalaman baru. Magang di perhotelan khususnya. Kemudian di bagian akunting juga, praktikan mendapatkan skill berupa soft skill maupun hard skill. Yang pertama, soft skill sendiri, praktikan jadi tahu proses pengecekan income audit, room reconcile, dan breakfast reconcile, bagaimana caranya outgoing barang, kontrol stok barang, atau lebih ke storekeeper, dan juga bagaimana caranya pengisian pink card untuk mengontrol proses masuk dan keluarnya barang dari store. Kemudian hard skill-nya, praktikan dapat mempelajari sistem PHP yang digunakan dalam hampir semua kegiatan pada setiap divisi dalam proses penginputan data. Nah, walaupun pekerjaan yang dihandle ini tidak sesuai dengan prodi yang diambil oleh praktikan, tetapi praktikan mendapatkan skill dan juga pengalaman baru. Awalnya praktikan belum terbiasa dengan lingkungan suasana kerja, tetapi seiring berjalannya waktu, praktikan mampu menyesuaikan diri dengan sistem kerja dan juga bisa bekerja sama dengan karyawan di sana. Selanjutnya, pembahasan ketiga mengenai landasan teori. Yang pertama ada pengertian manajemen. Secara etimologis atau asal kata, manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan juga memimpin. Ada juga menurut ahli yang pertama yaitu menurut Stoner dan Wankel, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Kemudian ada juga menurut Terry, yaitu manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada juga pengertian pengadaan barang. Menurut Haji Subagya MS dalam Mahendra, Romus, dan Firna Musaliza, pengadaan ialah segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan suatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Kemudian menurut Dimyati dan Kadar tahun 2014 nomor 246 mengemukakan bahwa pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Kemudian, di pembahasan ketiga juga, kita membahas mengenai profil perusahaan. Serela Cihamplas Hotel Bandung merupakan salah satu bagian dari Kagum Hotel dengan nama pemilik Bapak Henry Husada. Kemudian pada tahun 2013, Kagum Hotel berencana untuk meresmikan 18 hotel baru. Dan pada tahun 2014, Kagum Hotel pernah mencetak rekor muri dengan meresmikan 15 jaringan hotel dalam sehari. Dan juga pada tahun 2015, Kagum Hotel membuka 868 kamar baru. Hotel dengan bintang 3 ini, yaitu Serela Cihamplas Hotel, beralamat di Jalan Cihamplas nomor 147 Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan memiliki kamar 80 dan juga 4 ruang meeting. Kemudian terdapat struktur perusahaan Serela Cihamplas Hotel Bandung. Yang paling atas terdapat hotel manager, kemudian eksekutif admin, kemudian pada tingkat 3 ada housekeeping, front office, accounting, sales marketing, F&B. Kemudian selanjutnya ada juga security. Baik. Selanjutnya aktivitas magang. Waktu pelaksanaan praktik magang yang telah dilakukan
dimulai pada tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 14 Januari 2025. Adapun jadwal harinya yaitu dari mulai hari Senin sampai Jumat praktikan masuk di jam 9 sampai dan pulang jam 17. Praktikan ditugaskan magang di divisi akunting. Kemudian pada hari Sabtu praktikan masuk di jam 7 dan pulang di jam 3 sore. Dan praktikan magang di bagian divisi front office atau resepsionis dan juga di divisi F&B sebagai greeter. Karena pada hari Sabtu divisi akunting itu libur. Akan tetapi untuk anak magang diharuskan pada hari Sabtu itu tetap masuk. Jadi praktikan hari Sabtu diperbantukan atau ditrainingkan di divisi FO dan juga F&B. Kemudian bidang kerja, yang pertama pengecekan income audit dilakukan setiap pagi, dokumennya diambil dari front office. Kemudian pengecekan AR. Yang selanjutnya yaitu input cash sales di general kasir pada PHP dan Microsoft Excel, di mana ketika pengecekan AR ada transaksi yang berupa cash, maka cash tersebut diinput ke dalam sistem PHP. Kemudian penyetoran uang cash ke bank. Nah, setelah diinput ke cash, maka uang cash ini disetorkan ke bank pada hari itu juga. Kemudian, praktikan juga membantu persiapan dokumen pengajuan untuk dikirim ke head office. Nah, pada aktivitas ini, praktikan membantu persiapan dokumen pada hari Senin dan Kamis. Kemudian mengisi bukti pengeluaran. Jadi setiap ada pengeluaran cash yang keluar, maka praktikan membantu untuk mengisi bukti pengeluaran untuk nantinya menjadi dokumen pengajuan petty cash. Kemudian selanjutnya pengecekan stok barang. Praktikan juga melakukan pengecekan barang di gudang agar membantu untuk mengontrol ketersediaan barang dan juga meminimalisir permintaan barang mendadak. Kemudian membantu pemberian barang yang diambil dari store apabila ada permintaan barang. Jadi ketika ada divisi lain yang mengajukan permintaan barang, maka praktikan membantu untuk pemberian barang yang diambil dari store. Selanjutnya, melakukan inventory pada setiap akhir bulan. Praktikan juga membantu pengecekan jumlah stok barang ketika inventory pada akhir bulan. Apakah stok barang di gudang sesuai dengan jumlah stok di sistem. Kemudian membantu proses pengadaan barang. Untuk proses pengadaan dan pemberian barang, yang pertama, penerimaan form purchase request dari divisi yang mengajukan permintaan barang apabila barang yang diminta tidak ada di store atau gudang. Yang selanjutnya, kemudian, divisi akunting melakukan pembelian barang melalui online shop atau supplier. Pembelian barang ini sesuai dengan catatan yang ada di form VR yang tadi. Setelah barangnya tersedia dan ada, kemudian barang ini diberikan kepada divisi yang mengajukan permintaan barang. Contohnya, seperti barang remote kepada divisi engineering, pemberian barang tisu kepada divisi housekeeping, dan juga lain sebagainya. Oke, selanjutnya pembahasan yang keempat mengenai analisis, kendala, dan solusi. Kendala yang dihadapi manajemen pengadaan barang pada akunting Villa Ciamplas Hotel Bandung. Yang pertama yaitu human error atau kendala yang disebabkan oleh divisi akunting itu sendiri, seperti lupa, kurang fokus, dan kesalahan dalam komunikasi, merupakan kendala yang kadang terjadi di bagian akunting Villa Ciamplas. Kemudian yang kedua yaitu permintaan mendadak. Masih ada divisi lainnya yang
meminta barang secara mendadak ke bagian akunting dikarenakan divisi tersebut kurang teliti dalam menyiapkan kebutuhan barang untuk kegiatan operasional hotel. Kemudian kendala yang ketiga yaitu barangnya tidak sesuai. Kedatangan barang dari supplier terkadang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh bagian akunting melalui form PO atau purchase order, baik waktu pengiriman, kualitas, jenis, ataupun jumlahnya. Kemudian bagian akunting harus mengembalikan barang tersebut dan melakukan komunikasi kembali dengan supplier dan divisi yang bersangkutan sehingga menimbulkan keterlambatan pemenuhan permintaan barang. Oke, next. Cara mengatasi kendala tersebut yang pertama yaitu teliti dan fokus. Nah, staf bagian akunting seharusnya lebih teliti dan fokus dan melakukan pekerjaannya terutama dalam pengadaan barang, pemesanan barang, pembelian barang, juga pengecekan barang dan sebagainya. Sehingga lebih baik pengecekan barang secara berulang-ulang agar tidak terjadi kembali kesalahan yang sama. Nah, menurut Robi 2004 mengatakan bahwa ketelitian kerja dalam kemampuan psikomotorik untuk menghasilkan output yang optimal dengan menekan kesalahan seminimal mungkin. Nah, untuk solusi yang kedua yaitu lebih banyak berkomunikasi lagi. Nah, staf bagian akunting sebaiknya lebih banyak berkomunikasi lagi untuk mengingatkan persediaan barang yang dibutuhkan oleh divisi lainnya karena bagian departemen tersebut selalu membutuhkan barang setiap harinya, sehingga untuk meminimalisir dengan adanya permintaan mendadak. Kemudian solusi yang terakhir yaitu staf bagian akunting harus memberikan informasi yang jelas kendala supplier seperti apa dan juga memastikan pesanan tersebut apakah sesuai dengan permintaan dan mengeceknya kembali secara berulang-ulang agar barang yang dibutuhkan itu sesuai dengan permintaan barang. Oke, selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran. Baik, untuk kesimpulan dari pemaparan laporan magang ini, yang pertama itu dalam melakukan praktik magang di bagian akunting, Serela Cihampelas Hotel Bandung praktikan menemui beberapa kendala, di antaranya human error, permintaan mendadak, bahkan ketidaksesuaian barang sehingga proses pengadaan barang seringkali lambat. Selain itu juga terdapat kendala pada persetujuan dari hotel manager mengenai harga barang. Kemudian setelah mengetahui dan memahami masalah-masalah yang ada, maka praktikan dapat memberikan masukan dari permasalahan tersebut. Seperti harus lebih teliti dan fokus, staf akunting harus menjaga komunikasi dengan divisi lain agar staf akunting dapat memberikan informasi yang jelas terkait kendala supplier dan dapat memastikan kesesuaian barang. Oke, next, untuk saran yang pertama, mengingat pentingnya ketersediaan barang dalam menunjang pekerjaan operasional, sebaiknya dilakukan dan diperhatikan juga mengenai pengadaan barang yang efektif dan efisien agar tidak ditemukan lagi kendala dalam melaksanakan pekerjaan, khususnya pekerjaan operasional hotel. Dan saran yang kedua yaitu saran untuk tempat magang, yaitu Serela Cihampelas Hotel Bandung. Sebaiknya pada divisi yang menjadi tempat magang diberi penjelasan mengenai proses magang dan pekerjaan yang dilakukan praktikan sehingga terjalin interaksi kerja yang produktif dan optimal di antara peserta dengan staf atau karyawan perusahaan. Kemudian yang ketiga, saran untuk program studi manajemen, sebaiknya pihak kampus dapat memperluas jaringan dan kerjasama dengan instansi perusahaan yang dimana tujuannya agar mahasiswa bisa lebih mudah pada saat ingin melaksanakan praktikan magang. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada laporan magang kali ini. Untuk waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk kesalahan cara pengucapan dan pembawaan materi laporan magang saya kali ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.